Cek, cek, cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benar pujian. Wa syukrulillahi haqqa syukri. Bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, berikanlah kami kecintaan terhadap keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah keimanan sebagai penghias dari hati setiap kami. Allahumma alif baina qulubina fi mahabbatika ya sami'ad du'a. Ya Allah, eratkanlah jalinan hati di antara kami semua karena cinta kepadamu. Allahumma barik majlisina hadza ya sami'ad du'a. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita sedikit membahas tentang uh, bisa dikategorikan sebagai parenting, yakni adalah kasih sayang terhadap anak dalam Islam. Kalau misalkan sejenak kita perhatikan sensus penduduk dari BPS tahun 2020, maka ternyata golongan Gen X berkisar 21,88% atau baby boomer 11,56%, kemudian untuk post Gen Z 10,88% dan Gen Z-nya 27,94%, serta milenial sekitar 25,87%, dan total keseluruhan penduduk Indonesia pada tahun 2020 yang lalu adalah 270 juta,20. Ini kurang lebih pandangan saat ini tentang demografi Indonesia. Kemudian kita perhatikan dari generasi ke generasi. Sebelum kita masuk tentang pendidikan Islam, maka kita membuka wawasan dulu terkait dengan bagaimana kondisi masyarakat di Indonesia saat ini. Maka kalau dari generasi ke generasi kita perhatikan yang lahiran tahun 1925 sampai 1945 yang umurnya sudah 80 plus. Nah, mungkin ini hanya sedikit ya, mungkin kakek-kakek kita atau mungkin buyut-buyut kita. Kemudian boomers, generation X. Nah, ini semua nanti kita bisa melihat kira-kira kita di usia berapa. Nah, kalau kita perhatikan 5 sampai 8 tahun yang lalu, kita hanya mengenal sampai Gen Z gitu ya, generasi Z. Tapi ternyata mulai dari 2014 yang lahiran 2010 sampai dengan 2024 ada yang namanya Gen Alpha. Lalu kemudian tahun 2025 ini banyak pemberitaan terkait dengan Gen Beta. Nah, ini semakin menarik kalau kita melihat bagaimana generasi di Indonesia saat ini, apalagi kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045. Maka ini salah satu indikator yang perlu kita perhatikan secara bersama. Lalu kemudian ada salah satu yang menarik dari meledaknya popularitas atau jumlah anak-anak muda generasi Z Indonesia menganggap agama paling penting. Walhamdulillah, ini merupakan salah satu nilai plus untuk generasi-generasi Z kita saat ini. Tetapi lagi-lagi ini statistik kurang lebih tahun 2025. Komitmen terhadap agama ternyata menjadi salah satu faktor penentu kebahagiaan generasi Z. Nah, ini terungkap dari survei yang dilakukan oleh Verki Foundation pada tahun 2017 dengan sampel 20 negara. Dari survei tersebut, ternyata anak-anak muda Indonesia yang paling banyak menganggap komitmen terhadap agama sangat penting dalam mempengaruhi kondisi kebahagiaan mereka. Dan ini adalah salah satu faktor yang harus kita syukuri, bahwa ternyata anak-anak muda di Indonesia ini masih menganggap bahwa agama itu mampu mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita juga harus mengetahui bahwa ternyata generasi Z saat ini atau anak-anak muda saat ini itu banyak disibukkan dengan 3 hal, yakni adalah fashion, yakni adalah penampilan, kemudian kuliner, makanan, kemudian hiburan dan liburan. Maka salah satu gazul fikr, salah satu perang pemikiran yang saat ini sedang digaungkan oleh orang-orang barat adalah dengan 3S
satu dengan 3 F, 1 S. F yang pertama adalah fashion. Kita perhatikan berapa banyak fashion ala-ala Eropa, ala-ala Barat yang mulai masuk ke Indonesia. Anak-anak wanita-wanita yang semakin kekurangan bahan bajunya misalkan, atau anak laki-laki yang kita lihat mungkin menggunakan pakaian di atas auratnya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Ternyata salah satu faktor Ghazul Fikr, perang pemikiran, adalah dengan fashion. Lalu kedua adalah dengan food, dengan kuliner. Maka zaman ini berapa banyak kadang kita memberikan anak-anak kita makanan junk food, fast food, yang dimana kadang kita tidak mengetahui halal haramnya. Kalau kita perhatikan berita beberapa hari yang lalu atau di awal pekan lalu, jaminan produk halal menemukan ada makanan-makanan yang sudah berlabel halal tapi ternyata mengandung unsur babi yang terjual bebas di pasaran-pasaran, bahkan yang dijual di mart-mart yang warna merah dan warna biru itu banyak. Maka food merupakan salah satu perang pemikiran yang digaungkan oleh orang-orang Barat. Kenapa demikian? Karena ketika kaum muslimin misalkan begini, kalau mereka mengetahui kenapa adanya perang pemikiran, kenapa adanya Ghazul Fikr, karena mereka mengetahui bahwa umat Islam bila ditaklukkan dengan kekerasan, maka mereka akan bersatu. Kalau kita perhatikan sampai dengan detik saat ini, saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, ketika menggunakan senjata, maka dia masih berdiri kokoh. Tapi perhatikan, di negara-negara yang notabene negara Islam, ketika peperangan itu masuk ke dalam pikiran anak-anak mudanya, maka menjadi orang-orang yang lupa akan agamanya. Kemudian F yang ketiga adalah tadi fashion, food, dan yang ketiga adalah film. Berapa banyak kita perhatikan banyak film-film superhero dari Hollywood, dari Amerika, entah itu Batman, Hulk, Captain America, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Kenapa orang-orang Barat senang sekali untuk menggaungkan film? Karena sejatinya mereka tidak punya pahlawan yang bisa dibanggakan. Maka akhirnya mereka membuat pahlawan yang imajiner. Kalau Islam, kalau kita perhatikan Islam, maka Islam banyak memiliki pahlawan-pahlawan, yakni Rasulullah SAW, Khulafar Rasyidin, Khalid bin Walid, dan seluruh panglima-panglima perang itu adalah idola kita seharusnya. Tapi orang-orang non-muslim mengetahui bahwa kalau anak-anak muslim itu mengetahui sejarah agamanya, maka dia akan berjaya, kita akan berjaya. Maka akhirnya mereka memasukkan film-film superhero yang akhirnya digandrungi oleh anak-anak muda saat ini. Lalu kemudian S yang satu adalah seks. Berapa banyak saat ini anak-anak kita itu karena terkait dengan tontonan yang dilihat dari visual matanya, lalu kemudian diolah oleh pikirannya, lalu dibenarkan oleh tindak lakunya. Ada seorang jamaah beberapa bulan yang lalu pernah bercerita kepada saya, beliau rumahnya di pinggir sawah, lalu kemudian pada siang hari sekitar selesai zuhur jam 1-an ini, dari samping rumahnya terdengar suara anak kecil. Mohon maaf, kamu menghadap tembok saja biar aku duluan. Nah, ibu ini penasaran, suara apa siang-siang di samping rumahnya. Lalu kemudian ketika dia melihat apa yang terjadi, ada dua anak yang kira-kira usia SD, usia kelas 1 SD. Mereka laki dan perempuan sedang melakukan hubungan yang tidak senonoh. Lalu kemudian ibu ini merasa kaget dan lemes luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan ketika tontonan dimulai dari fashion, kita melihat pelegalan fashion yang seperti itu, lalu dibenarkan oleh film-film barat, lalu kemudian anak-anak kita tidak lagi mengetahui mana yang hak, mana yang batil, sehingga ia mengatakan bahwa ini adalah tren. Maka ini penting untuk kita membentengi diri anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.
Bila kita berbicara terkait dengan syariat Islam atau bagaimana Islam mengatur manusia, kehidupan manusia, maka kita tidak akan pernah bisa lepas dari sosok yang paling mulia, yakni adalah Rasulullah. Karena Rasulullah Allah maktubkan di dalam Al-Quran uswatun hasanah, adalah role model yang nyata, role model yang memiliki uswah, contoh teladan yang paling baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh di mana harus kita idolakan. Bagaimana anak-anak kita bisa mengidolakan Rasulullah, mengidolakan sahabat, mengidolakan para pejuang-pejuang Muslim, itu dimulai dari kita sebagai orang tua. Bagaimana mengajarkan dan mengenalkan anak-anak kita terhadap hal-hal yang demikian. Maka bila kita berbicara bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang kepada anak, maka itu tentu akan mengambil contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkait dengan bagaimana kita mampu untuk menjaga keluarga kita, maka di dalam Islam sangat konsen tentang peran keluarga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat ke-21 yang kita semua sudah sering mendengarnya. Yang ayat ini sering dibaca ketika pertunangan atau pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dialah menciptakan pasangan-pasangan untuk kita dari jenis kita sendiri, agar kita merasa tenang kepadanya, dan Allah menjadikan di antara kita rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mau berpikir. Ayat ini sudah tidak asing bagi kita, maka ternyata kunci dari peran keluarga dalam Islam adalah ketika kita memiliki kecenderungan dan rasa tentram. Kadang kita berpikir bagaimana sih buah dari cinta itu? Kadang buah dari cinta itu ketika kita memperhatikan pasangan kita dari sisi sandang, pangan, papan anak-anak kita, benar, itu merupakan salah satu amanah. Tetapi yang kadang kita suka lupa, kita hanya sekedar memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tapi ada satu yang luput dari setiap kita, adalah kebutuhan keluarga kita terhadap mengenal Allah. Kadang kita yang sudah sebagai seorang suami yang lelah, misalkan bekerja mulai dari berangkat misalkan jam 6, atau bahkan sebagian orang berangkat dari setelah subuh atau bahkan sholat subuh di kereta, lalu kemudian sampai rumah sudah lelah, sudah jam 7, jam 8. Lalu kemudian ketika anak bertanya tentang PR-nya, tentang anak misalkan ingin kalau zaman sekarang bilangnya deep talk gitu ya, ketika sebelum mau tidur berbicara dan lain sebagainya, kita tidak punya waktu. Kita mengatakan bahwa kita sudah lelah, nak, silakan ke ibu. Artinya apa? Kita melimpahkan yang seharusnya menjadi hak, menjadi kewajiban kita kepada istri kita. Karena tidak semua pendidikan itu bisa diserahkan kepada seorang perempuan, terutama juga kepada istri kita. Maka keluarga merupakan sebuah pondasi dalam institusi yang paling penting, yakni adalah Islam. Kalau kita perhatikan, makna keluarga itu bisa dikatakan sebagai usrah. Usrah itu adalah keluarga. Atau kalau keturunan bernama kita sebut misalkan zurriyah. Makanya itulah yang kita selalu berdoa dalam surat Al-Furqan gitu kan. Rabbana zalam, gimana doanya? Qurrata ayun gimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, keturunan, wa dzurriyyatina qurrata ayun. Jadi makna zurriyatina adalah keturunan. Tapi kita perhatikan, jadi kalau keluarga itu adalah keluarga inti kita, orang tua kita, istri dan anak, keluarga inti. Kalau keturunan adalah anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan kita. Tapi perhatikan, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memaktubkan kalimat yang paling indah di dalam Al-Qur'an, bahkan yang selalu kita baca terus-menerus, yakni adalah kalimat Ali. Maka itulah yang senantiasa kita baca ketika tasyahud atau ketika salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maknanya apa? Ternyata kalau kita perhatikan makna Ali itu adalah keluarga yang mulai dari atas sampai bawah semuanya adalah orang-orang yang soleh. Mulai dari atas kita orang tua kita, atasnya lagi kakek kita, atasnya lagi buyut ya, atasnya lagi terus sampai kepada anak cucu cicit kita. Ini adalah makna Ali. Maka itulah Allah memaktubkan di dalam Al-Quran satu surat
yang dia bukan seorang nabi, meskipun jumhur ulama masih berbeda pendapat, tetapi mayoritas mengatakan beliau bukan nabi, tetapi adalah orang yang soleh, maka Allah maktubkan menjadi nama surat, yakni adalah Ali Imran, keluarga Imran. Perhatikan, kalau kita ingin menelaah bagaimana tafsir dari surat Ali Imran itu tentang ketahanan keluarga, dimulai dari orang tua, dari ayah yang soleh, dimulai dari orang tua yang soleh, akhirnya melahirkan anak yang soleh, Maryam, yang bahkan ketika beliau hanya sekedar duduk di makomnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki dari surga untuk seorang wanita bernama Maryam. Maka itulah adalah Ali, adalah keluarga yang maknanya adalah dari atas sampai dengan bawah adalah orang-orang yang soleh. Maka kita penting untuk senantiasa memperhatikan bagaimana keluarga kita. Tetapi permasalahannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini kita ingin konsen membahas terkait dengan ketahanan keluarga. Tetapi permasalahannya di Indonesia saat ini tidak ada kampus atau universitas yang memasukkan mata kuliah ketahanan keluarga. Meskipun hanya ada satu universitas namanya IPB, mereka memiliki salah satu jurusan namanya ilmu keluarga dan konsumen. Luar biasa, ini perlu kita apresiasi yang diinisiasi oleh Prof. Uwais. Luar biasa artinya apa? Artinya ada satu kampus di Indonesia dengan 270 sekian juta rakyat Indonesia, tetapi hanya ada satu jurusan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Maka ini penting untuk kita bisa senantiasa memperhatikan, karena gini, sesungguhnya manusia itu menjalankan kehidupannya sesuai dengan apa yang dia fahami melalui belajar, melalui pengamatan, kemudian diresapi dalam akal pikirannya dan hatinya, lalu bertindak. Maka misalkan orang-orang yang lulusan IT, maka pasti selama kuliahnya akan diajarkan tentang coding, tentang pemrogramer dan lain sebagainya. Maka ketika dia lulus, dia paham tentang IT. Tapi kalau selama kuliah tidak diajarkan tentang bagaimana ketahanan keluarga, tentang bagaimana hak kewajiban seorang ayah, tentang hak kewajiban seorang ibu, kemudian bagaimana ketika memiliki anak dan lain sebagainya, maka itulah saat ini banyak perceraian di Indonesia yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele. Maka ini penting sekali lagi untuk kita memperhatikan bagaimana ketahanan keluarga pada keluarga-keluarga kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian peran keluarga dalam Islam. Menanamkan ajaran Islam ini adalah kewajiban sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang tua. Yang pertama adalah tentang tauhid, mengetahui tentang sifat Allah yang esa, meyakini dengan seluruh keyakinannya, dan juga tentang bagaimana kita mengenalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah an yuhsina ismahu, memberikan nama yang baik. Memberikan nama yang baik adalah salah satu harapan atau doa kita kepada anak-anak kita. Maka suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah hak anakku dariku? Maka Rasulullah mengatakan, baguskan namanya dan pendidikannya, kemudian engkau tempatkan ia di tempat yang baik. Maka sabda Rasulullah yang berikutnya adalah, baguskanlah namamu, karena dengan nama itu kamu akan dipanggil pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat dari Abu Daud dan Ibnu Hibban. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ternyata nama itu sangat penting. Karena nama itu bukan hanya sekedar sebuah identitas, tapi juga sebuah pengenalan nanti di akhirat. Dan juga nama juga merupakan sebagai sebuah tanda. Misalkan kita perhatikan yang namanya Joko, pasti biasanya berasal dari Jawa. Atau misalkan yang namanya Al-Habsyi, pasti berasal dari Timur Tengah. Atau misalkan yang namanya Simorangkir, dari mana Simorangkir? Dari Medan? Bukan. Artinya apa? Bahwa nama itu selain adalah identitas yang melekat pada diri kita, juga termasuk adalah background latar belakang keluarga kita. Maka itulah penting untuk kita senantiasa memberikan nama-nama yang terbaik kepada anak-anak kita. Yang ketiga, yang C adalah an yuti'imahu bihalalin, memberikan nafkah yang halal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memberikan nafkah yang halal juga merupakan salah satu indikator apakah kita telah menunaikan kewajiban kita dengan baik kepada keluarga. Kalau kita perhatikan saat ini di era yang serba cepat, di era yang serba instan, kadang kita suka
abai terhadap dengan apakah itu sudah halal atau belum, apakah ada label halalnya atau belum. Setidaknya kita berusaha untuk mencari makanan-makanan yang halal. Dan tapi dalam Islam ternyata makanan itu bukan hanya sekedar yang halal, tetapi yang toyib. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah ya, halalan toyiba. Maka carilah makanan yang halal dan juga baik. Artinya apa? Misalkan buah mangga itu halal atau haram, Pak? Halal. Tetapi kalau ternyata buah mangganya kita dapati dari hasil memetik kebun tetangga, maka berubah hukumnya menjadi haram. Kita makan ayam halal atau haram, Pak? Halal. Tetapi kalau dipotongnya tidak mengucapkan nama Allah, maka berubah statusnya. Ketika kita makan ayam, kemudian kita potong mengucapkan nama Allah, status ayamnya halal atau haram, Pak? Bisa haram kalau ternyata kita ngambil ayam tetangga. Artinya apa? Bahwa ternyata Islam itu bukan hanya sekedar zat yang halal, tapi bagaimana cara mendapatkan makanan tersebut. Maka ini penting sekali lagi untuk kita memperhatikan terutama diri kita sebagai seorang ayah yang tugas utama kita adalah mencari nafkah. Maka kita perhatikan sebuah kisah seorang ulama besar, yakni yang kita kenal sebagai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau ketika usia kecil beliau adalah seorang yang yatim, kemudian ketika ayahandanya meninggal dibawa oleh ibundanya ke Palestina, dari Palestina. Ketika itu masuk waktu pagi, waktu syuruk, sekitar waktu syuruk, kemudian karena ibu Imam Syafi'i melihat Imam Syafi'i kecil ini masih tidur, maka dia pergi ke pasar untuk belanja. Lalu kemudian ternyata pulangnya agak siang, agak telat, sehingga Imam Syafi'i kecil masih bayi ini dia bangun. Lalu kemudian yang namanya anak kecil baru bangun tidur, seharusnya dia menangis. Tapi ibunya Imam Syafi'i merasa ada sesuatu yang aneh. Kok anak ini tidak nangis ketika bangun tidur? Maka akhirnya ibu Imam Syafi'i ini bertanya kepada tetangganya, apakah tadi anakku sudah bangun, lalu kenapa sekarang tidak menangis? Ternyata apa? Jawaban dari tetangganya, iya tadi anakmu bangun menangis, lalu aku berikan ASI. Lalu kemudian ibu Imam Syafi'i ini mengucapkan terima kasih, lalu pulang ke rumahnya, apa yang dilakukan? Beliau memasukkan tangannya ke mulut Imam Syafi'i untuk memuntahkan air susu yang sudah ditelannya. Agar apa? Seperti itu seorang ibu yang luar biasa kesolehannya menjaga anaknya dari hal-hal yang subhat, dari hal-hal yang tidak jelas halal haramnya, karena khawatir tetangga ini memakan sesuatu makanan yang tidak jelas halal haramnya, sehingga itu masuk ke dalam tubuh dari Imam Syafi'i. Seperti itu seorang wanita, seorang istri yang soleha menjaga anaknya. Maka sekarang kita lihat sampai dengan nanti hari kiamat, Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama yang selalu dikenal, bahkan menjadi pengikut terbesar di dunia. Kemudian yang berikutnya adalah an yu'allimahu alkitab, yakni adalah mengajarkan membaca Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya mengajarkan Al-Quran ini juga merupakan salah satu kewajiban seorang ayah. Makanya dalam parenting itu kita mengatakan bahwa kalau anak kita itu sudah mau masuk TK misalkan, maka usahakan surat Al-Fatihah dan 3 Qul itu yang mengajarkan adalah kita. Jangan sampai anak kita pure 100% diajarkan Al-Quran, diajarkan menghafal oleh guru-gurunya. Karena apa? Karena selama anak itu masih membaca Al-Fatihah sampai dengan akhir hayatnya, maka pahala itu akan dapat kepada kita orang tuanya. Maka hal yang kecil demikian ini jangan sampai kita lalaikan. Hanya sekedar mengajarkan Al-Fatihah, 3 Qul dan surat-surat pendek, maka kalau bisa itu diajarkan langsung oleh kita. Agar ketika anak-anak kita tumbuh terus dengan kesolehannya, dengan membaca surat-surat itu, kemudian kita senantiasa mendapatkan pahala-pahala kebaikan dari anak-anak kita. Maka penting untuk kita mengajarkan kitab, yakni adalah Al-Quran. Lalu kemudian yang berikutnya adalah an yu'addabahu ta'addiban hasanan, melatih sopan santun. Karena banyak di antara kita yang mengatakan kalau ada anak-anak itu yang berbuat tidak baik, maka langsung itu anaknya siapa sih gitu ya. Mungkin kita sering dengar tetangga-tetangga di rumah, itu anaknya siapa sih kok mainnya sembarangan banget gitu. Artinya apa? Bahwa ketika kita tidak mengajarkan adab sopan santun kepada anak-anak kita, maka itu bisa berefek kepada kita sebagai orang tua. Karena anak itu adalah didikan dari
kita semua, dari para orang tua. Maka penting untuk kita mampu memperhatikan bagaimana didikan kita terhadap anak-anak kita. Yang berikutnya adalah hubbun nabiyyi, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan tentang bagaimana kita ajarkan tentang sirah nabawiyah, kemudian kita ajarkan perjuangan Rasulullah. Lalu kemudian kita perkenalkan anak-anak kita dengan sirah-sirah Nabi dan lain sebagainya. Agar apa? Agar tumbuh kecintaan, agar anak-anak kita menjadikan Rasulullah itu sebagai idolanya, sebagai panutannya. Seorang penulis, saya lupa namanya, tapi beliau menulis, mungkin diantara kita sudah sering mendengar, beliau menulis tentang 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Dan yang pertama beliau menulis adalah Muhammad. Sedangkan yang menulis itu adalah seorang non-muslim. Artinya apa? Beliau memahami secara sadar bahwa pengikut terbanyak di dunia dan mampu mempengaruhi, baik itu dari pemikiran, dari tingkah laku dan kehidupan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang berikutnya adalah memberikan rasa aman dan tenang. Ini adalah peran keluarga dalam Islam. Tentu rumah, ya, maka ada sebuah kalimat yang mengatakan home sweet home gitu ya. Rumah adalah tempat yang paling aman dan paling tenang. Maka bila kita mendapati kesusahan, kesulitan di luar, maka ketika kita sudah berada dalam rumah, kita merasa tenang. Kita melihat pasangan kita tenang. Kita melihat anak-anak kita tenang. Maka itulah pendidikan harus diutamakan. Yang ketiga adalah melanjutkan etape dakwah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata peran keluarga dalam Islam berikutnya adalah untuk melanjutkan anak-anak kita mampu untuk berdakwah. Berdakwah itu bukan hanya sekedar di atas mimbar, berdakwah itu bukan hanya sekedar menyampaikan kitab-kitab, bukan, tetapi ketika ada seseorang yang tersentuh hatinya dan berubah karena kita, maka itu bagian dari dakwah. Kemudian yang keempat adalah memberikan keteladanan. Maka penting kita sebagai orang tua memberikan keteladanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Peran ayah dalam keluarga sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah uiddat lil muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh ulama mufassirin sepakat bahwa ayat ini berkaitan dengan tugas seorang ayah. Kita perhatikan, memang dalam Islam ibu itu 3 kali lebih daripada seorang ayah. Sebagaimana seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapakah yang harus aku baktikan? Maka Rasulullah mengatakan ummuka. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Artinya apa? Bahwa derajat kita memuliakan ibu 3 kali lebih besar daripada seorang ayah. Tapi para ulama sepakat bahwa satu ayat ini cukup untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa tugas ayah juga lebih besar daripada tugas seorang ibu. Karena apa? Tugasnya adalah peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Artinya untuk menjaga, untuk memelihara keluarga kita, baik diri kita maupun keluarga kita, itu adalah tugas yang sangat berat yang diembankan kepada kita, khususnya para ayah. Karena kita siap menjadi orang tua, artinya adalah kita siap menjadi teladan yang baik untuk keluarga. Maka ini yang perlu kita perhatikan secara seksama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kemudian kita perhatikan apabila seorang ayah itu memiliki peran dalam keluarga, maka pasti ia akan dicintai oleh anaknya. Salah satu hal yang sensitif atau salah satu hal yang sifatnya private bagi seorang anak adalah menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Nah, coba di sini ada nggak yang sudah punya anak, anaknya pernah cerita mimpinya kepada kita? Nah, maka salah satu hal yang paling private bagi seorang anak adalah ketika ia menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Dan kalau ada hal demikian terjadi kepada kita, maka bersyukurlah kita. Artinya anak kita telah memposisikan diri kita sebagai ayah yang terbaik. Sebagaimana kita perhatikan dalam surat Yusuf ayat keempat, Allah mengatakan idz qala yusufu li abihi
Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba." Sungguh ayah, aku melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamar, dan matahari serta bulan. Ra'aituhu lisajidin. Aku melihat semuanya sujud kepadaku. Perhatikan, ini adalah kisah mimpinya Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi beliau karena ketaatannya kepada Allah, kedekatannya kepada ayahandanya Nabi Yakub alaihi salam, maka ia sampai menceritakan mimpinya kepada ayahandanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya Bapak-bapak, untuk mengetahui apakah kita benar-benar sudah dihormati oleh anak kita, apakah anak kita telah menganggap bahwa diri kita sebagai seorang ayah ini sudah care terhadap mereka, perhatikan, pernah tidak anak kita menceritakan mimpinya kepada kita. Maka inilah yang diceritakan dalam Al-Quran tentang mimpi Nabi Yusuf yang diceritakan kepada ayahnya. Maka kalau itu sudah terjadi, pertahankan dan bangun bonding yang terbaik untuk anak-anak kita. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya peran ayah dalam keluarga itu minimal ada 8. Meskipun tentunya masih banyak, tetapi minimal ada 8. Yang pertama adalah economic provider, penyedia ekonomi. Dan ini adalah hal yang pasti, karena kita adalah mencari nafkah. Lalu yang kedua adalah friend and playmate, sebagai teman. Inilah salah satu peran ayah dalam keluarga, menjadi fun parent, yakni adalah sebagai keluarga yang menyenangkan, sebagai orang tua yang menyenangkan. Ini adalah sebagai sebuah legitimasi bahwa kita dibesarkan dengan kasih sayang dan tanpa luka pengasuhan. Karena apa? Kalau seorang anak itu tumbuh tanpa ada kasih sayang dari orang tuanya, terutama ayah, maka itu nanti ketika besar rawan terhadap konflik pada dirinya. Maka Indonesia dijuluki sebagai negara fatherless. Bukan maknanya tidak ada ayah, bukan. Ada ayah, tetapi perannya yang tidak ada dalam keluarga. Maka ini penting sekali lagi untuk kita perhatikan. Kita yang sudah menjadi ayah atau calon ayah, maka penting untuk kita memahami tentang peran kita dalam keluarga. Kemudian yang ketiga adalah caregiver, pemberi kasih sayang dan perhatian. Kasih sayang sebagai sebuah gaya komunikasi yang menandakan bahwa perhatian dan rasa sayang itu hadir dari seorang ayah kepada anaknya. Kita menginginkan ketika kita tua nanti, anak-anak kita bisa memperhatikan kita, memberikan kita makan misalkan, atau mengunjungi kita dengan baik, tetapi kita lupa mendidik anak-anak kita sewaktu kecil untuk mereka berbakti kepada kita. Maka itu penting untuk kita perhatikan, bahwa peran ayah dalam kehidupan itu adalah sebagai pemberi kasih sayang. Yang keempat adalah teacher and role model, menjadi pendidik dan teladan yang baik. Seorang ayah tentunya akan memberikan contoh dan pengajaran dalam kehidupan, mengajarkan berbagai macam kehidupan kepada anak-anaknya. Maka di antara kita pasti pernah diceritakan, atau mungkin kita pernah bertanya kepada ayah kita, "Ya, gimana sih ayah bisa ketemu dengan mamah?" Misalkan seperti itu. Artinya apa? Bahwa ketika anak-anak kita mulai penasaran dengan kehidupan kita, maka disitulah pendidikan bisa masuk. Karena kata Rasulullah SAW, salah satu menasihati atau salah satu cara pendidikan yang bisa masuk ke dalam diri anak, ada 3 caranya atau ada 3 timingnya. Yang pertama adalah ketika sedang makan. Maka ketika sedang makan, anak itu merasa senang. Karena apa? Karena bersama dengan keluarganya. Maka disitulah kita bisa memasukkan nasihat-nasihat. Sebagaimana Rasulullah menasihati Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua adalah ketika sedang dalam safar atau perjalanan. Karena pasti yang namanya jalan-jalan, anak kita merasa bahagia. Dia membuka hatinya untuk bersama-sama dengan keluarga. Maka disitulah kita boleh untuk memberikan nasihat, memberikan pendidikan, memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah, tiga poin, dan diantaranya yang terakhir adalah ketika anak kita sedang sakit. Maka ketika anak sedang sakit, seorang manusia sedang sakit, maka dia hatinya juga terbuka. Maka itulah Rasulullah SAW dahulu memiliki asisten, gitu ya, istilahnya asisten, seorang anak Yahudi. Lalu kemudian anak ini suatu ketika sedang sakit. Lalu Rasulullah menjenguknya ke rumahnya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai nak, aslim taslam, masuklah engkau ke dalam Islam, engkau akan selamat."
Lalu anak ini melihat ke bapaknya, lalu bapaknya mengatakan, ikutilah Muhammad. Artinya apa? Akhirnya anak ini yang tadi Yahudi ini masuk ke dalam Islam. Artinya apa? Bahwa ternyata salah satu waktu yang tepat untuk memberikan nasihat atau pengajaran kepada anak-anak kita tadi ada 3 waktu. Yang pertama adalah ketika sedang makan bersama, maka buatlah waktu untuk sekeluarga itu punya waktu makan bersama di luar. Yang kedua adalah saat sedang melakukan perjalanan atau sedang safar. Yang ketiga adalah ketika anak kita sedang sakit. Ini adalah 3 waktu yang terbaik untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Dan yang kelima adalah sebagai monitor and discipliner, yakni memperhatikan dan memberikan disiplin. Sudah pasti bahwa seorang ayah itu harus memberikan disiplin. Maka kadang kita suka mendengar orang-orang parenting mengatakan punishment gitu ya, memberikan hukuman. Maka saya lebih senang mengatakan bahwa diberikan peringatan dan nasihat. Karena yang berhak memberikan hukuman nanti adalah Allah. Apakah hukuman ini sesuai atau tidak itu adalah urusan Allah. Tetapi kita sebagai orang tua adalah memberikan nasihat dan menasehatinya. Yang keenam adalah sebagai protektor, sebagai pelindung. Sebagaimana seorang ayah juga melindungi keluarganya, seorang suami melindungi istrinya, maka seperti itu juga seorang ayah melindungi anak-anaknya dan keluarganya. Ini adalah peran ayah dalam kehidupan. Dan kemudian yang ketujuh sebagai advokat, sebagai konsultan dan penasihat. Maka dalam Al-Quran ada 17 ayat yang bercerita tentang orang tua, pola komunikasi orang tua dengan anak-anaknya. 2 diantaranya adalah pola komunikasi seorang ibu kepada anak. Kemudian 1 ayat menjelaskan pola komunikasi 2 orang tua, ibu ayah kepada anaknya. Dan sebanyak 14 ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan pola komunikasi seorang ayah kepada anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita isyarat bahwa sejatinya lelaki itu memang tidak bercerita, begitu ya. Lelaki memang tidak bercerita. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam Islam, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan untuk fungsi dan tugas seorang ayah, seorang lelaki adalah banyak memberikan nasihat, banyak memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Maka perbaikilah komunikasi kita dengan anak-anak kita. Yang kedelapan adalah sebagai resource, yakni adalah sumber daya sosial. Maka kita penting untuk menjadikan diri kita bukan hanya sekedar seorang ayah, tapi juga seorang teman yang baik untuk anak-anak kita. Dan berikanlah ruang diskusi untuk mereka. Nah, ayah punya rencana nanti kamu sekolahnya di pondok pesantren ya. Kira-kira bagaimana menurut kamu nak itu? Artinya kita butuh membuka pola-pola tanya jawab dan diskusi terhadap anak-anak kita. Jangan sampai kita seorang tua mengatakan pokoknya. Nak, pokoknya kamu nanti masuk pesantren. Nak, pokoknya kamu nanti kuliah di sini. Nak, pokoknya setiap seorang ayah ngobrol ke anaknya pakai pokoknya terus. Maka ini adalah salah satu hal yang tidak diperkenankan. Maka penting untuk kita membuka diskusi terhadap anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya adalah peran ibu dalam keluarga. Tadi setelah peran ayah dalam keluarga, maka kita juga harus memahami bagaimana peran ibu dalam keluarga. Maka ada sebuah makalah yang mengatakan al-madrasatul ula, bahwa ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anak kita, untuk anak-anaknya. Tapi perhatikan, yang namanya sekolah pasti ada kurikulumnya. Dan siapakah yang membuat kurikulum? Adalah kepala sekolah. Nah, siapakah kepala sekolahnya? Maka ada sebuah kalimat yang mengatakan al-ab al-awalu mudirun fil aulad, bahwa ayah adalah kepala sekolah pertama untuk anak-anaknya. Maka meskipun kita meninggalkan anak kita dengan istri kita, maka sudah buat kurikulumnya dulu. Nanti anak kita usia 1 bulan diajarkan ini, atau nanti ketika sudah mulai usia 1 tahun gitu ya, udah usia 1 tahun nanti diperkenalkan huruf hijaiyah ya nanti bulan ini kita bikin mulai mengenalkan surat Al-Fatihah ya gitu. Artinya apa? Kita membuat kurikulum untuk anak-anak kita, meskipun nanti pada akhirnya misalkan ketika kita bekerja gurunya adalah istri kita, maka itu lebih baik. Jangan sampai udah kita tidak menjadi guru untuk anak kita tidak membuat kurikulum untuk anak kita, kemudian kita lepas begitu saja kepada istri kita. Nah, istri kita adalah juga terbatas dari sisi
dari sisi ketahanan emosionalnya. Maka kalau itu semua kita lepas begitu saja, maka banyak orang tua, banyak ibu-ibu baru yang terkena baby blues. Nah, maka kita membahas terkait baby blues, maka ini panjang pembahasannya juga terkait dengan bagaimana peran seorang suami yang menjadi supporting systemnya. Yang pertama adalah peran ibu senantiasa memperbaiki diri. Karena tugas seorang ibu adalah untuk mendidik, maka mustahil bagi seorang pendidik bisa memberikan pendidikan yang terbaik bila dia tidak memperbaiki dirinya. Maka utama seorang ibu adalah memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah menjadi guru bagi anak-anaknya. Ini juga merupakan peran ibu dalam keluarga. Yang ketiga adalah menggunakan metode yang baik untuk anak-anaknya. Maka maka sekarang kan teknologi sudah semakin baik. Artinya kita untuk mencari metode-metode pendidikan itu sekarang lebih mudah. Sudah tidak ada lagi mengikuti dulu nenekku seperti ini ngajarinku gitu, karena mungkin itu adalah orang-orang dulu. Tapi kita orang-orang sekarang ini, saya punya teman, beliau pasangan muda, orang tuanya itu selalu mendoktrin, nak jangan seperti itu, nanti anakmu seperti ini, dulu mama seperti ini kok sama nenek gitu. Artinya apa? Jadi metode pendidikannya adalah dulu seperti ini, dulu seperti ini. Itu mungkin orang-orang tua di atas kita. Tetapi sekarang zaman semakin canggih, maka kita bisa melihat, kita bisa mengcompare, kita bisa melihat jurnal dan lain sebagainya, bagaimana pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kemudian yang keempat adalah kesungguhan dan keseriusan dalam mendidik. Maka ini adalah salah satu tugas yang penting untuk seorang ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, bila kita seorang ayah tidak mampu untuk mengetahui apa peran kita, apa hak kita, apa kewajiban kita, bagaimana seorang istri juga tidak memahami itu, maka akan terkena 12 penyakit dalam berumah tangga. Yang pertama adalah kutilan, kurang tahu ilmu pernikahan. Maka dengan tidak tahunya ilmu pernikahan sehingga bias mana hak seorang suami, mana hak seorang istri, mana hak kewajiban seorang suami, mana hak kewajiban seorang istri. Maka perdebatan itu pasti akan sangat sengit. Yang menyapu adalah istri, yang mengepel adalah istri, yang mencuci baju adalah istri. Ada nggak sih dalam Islam Rasulullah mengatakan yang mengepel adalah istri? Tidak ada. Tapi ini semua adalah dikomunikasikan dan kesepakatan bersama. Maka penting untuk mengetahui ilmu pernikahan. Yang kedua adalah kutuan, kurang tahu arah dan tujuan. Banyak orang-orang yang menikah hanya sekedar cinta, tapi ia tidak memiliki visi misi yang ingin dibangun dalam keluarganya. Dan yang ketiga adalah kusta, kurang sabar meraih cinta. Berapa banyak kita menjadi orang-orang yang tidak sabar ketika kita diuji oleh pasangan kita. Karena sesungguhnya ujian itu hadir kepada kita kepada hal-hal yang sangat kita cintai. Maka mungkin kita bisa sabar dengan teman kantor, kita bisa sabar dengan atasan, tapi ketika kita diuji dengan cerewetnya istri kita, maka kita tidak sabar. Maka penting untuk kita memiliki kesabaran yang kuat. Yang keempat adalah kudis, kurang urus, duit selalu habis. Berapa banyak kadang kita yang mencari nafkah, kita berikan uang bulanan untuk istri kita, karena istri kita tidak mengetahui bagaimana pernikahan, bagaimana keluarga, mengurus keluarga, sehingga uang yang diberikan selalu habis dengan dalih berbagai macam. Meskipun itu merupakan salah satu kewajiban kita seorang ayah, tetapi mendisiplinkan dan memberikan ilmu kepada istri kita adalah sesuatu hal yang terbaik. Yang kelima adalah kanker, kantong kering. Ketika kita tidak mampu untuk mengurus duit, mana kebutuhan, mana fashion, mana gengsi, nah disinilah kita akan selalu mendapatkan kantong yang kering. Berapa banyak orang yang tergiur dengan BYD, mobil elektrik ya, tetapi ternyata itu bukanlah sebuah kebutuhan, itu hanya sebuah gengsi. Maka ketika kita mengedepankan gengsi dalam rumah tangga, maka bersiap-siaplah akan ada bom waktu di belakang. Yang keenam adalah sembelit, sedekah dan memberi sangat sedikit. Barang siapa yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, maka pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Berapa banyak mindset ini tidak diterapkan dalam keluarga-keluarga Islam, sehingga ketika kita ingin memberi, ketika ingin bersedekah, maka selalu ada hitung-hitungan untung dan rugi. Kalau saya bersedekah kepada orang tua saya, nanti suami saya marah nggak ya? Begitu. Artinya apa? Kita menjadi orang-orang yang pelit. Sesungguhnya pernikahan adalah melahirkan keluarga yang sakinah, bukan melahirkan keluarga-keluarga yang pelit. Lalu kemudian yang ketujuh adalah meriang, menengok istri jarang. Maka berapa banyak
orang-orang di luar sana yang full aktivitasnya di kantor, di luar mencari nafkah, lalu kemudian ketika sampai rumah jarang menengok istrinya, sehingga rasa cinta terhadap istrinya sudah mulai berkurang, dan itulah akhirnya banyak hal-hal di luar sana yang tergoda oleh pandangan suaminya. Kemudian yang kedelapan adalah tipes, tidak peduli perasaan. Kadang kita sebagai lelaki memang tidak peka terhadap kode-kode dari seorang perempuan, tapi berkeluarga, menikah menuntut kita untuk saling terbuka. Maka ini bukan hanya sekedar tentang lelaki yang memahami kode perempuan, tapi juga perempuan yang mudah untuk berdiskusi dengan suaminya. Maka ini pengingat untuk pasangan suami dan istri. Yang kesembilan adalah malaria mencari yang lain, pria atau wanita, nauzubillah. Semoga kita terlindungi dari hal-hal yang demikian. Yang kesepuluh adalah kurang rapih. Berapa banyak orang-orang yang merasa kurang rapih di rumahnya, lalu kemudian marah-marah. Suami yang sudah capek kerja datang ke rumah, ternyata rumahnya masih berantakan, lalu kita marah-marah. Kamu di rumah ngapain aja sih mah? Sudah seharian di rumah tapi nggak rapi-rapih juga. Akhirnya apa? Istrinya tersinggung. Padahal bisa jadi istrinya pada hari itu disibukkan oleh anak-anaknya. Maka perhatikan bagaimana komunikasi kita dengan pasangan kita. Yang ke-11 adalah mengabaikan urusan yang halal. Nah, ini adalah sesuatu hal yang berbahaya ketika kita sudah berumah tangga. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik masuk ke dalam tubuh setiap kita. Dan yang ke-12 adalah jerawat, jarang berdoa lewat sholat. Dan ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Memintalah kita kepada Allah dalam pinta-pinta kita yang khusyuk, dalam meminta kita berdoa kepada Allah dalam waktu-waktu yang mustajabah. Karena sesungguhnya ad-du'a silahul mu'min, bahwa doa adalah senjata seorang muslim. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan pada akhirnya banyak laki-laki yang siap menjadi suami. Perhatikan, banyak laki-laki yang siap menjadi suami, banyak pula perempuan yang siap menjadi istri. Namun banyak suami dan istri yang belum siap menjadi orang tua. Dan mudah-mudahan ini bukan kita. Karena ketika kita berkomitmen untuk menikah, maka kita telah siap untuk menjadi orang tua. Maka perbanyaklah memohon bimbingan dari Allah dan perbanyak ilmu dalam mendidik. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengingat yang amat singkat ini semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri kajian ini, kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah